warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 6 SD Islam Bunga Bangsa. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Hari ini kita bertemu untuk membahas materi membaca sastra. Tujuan pembelajaran materi membaca sastra bagian 1 sebagai berikut. 1. Menentukan informasi tersurat sesuai isi cerita. 2. Menentukan watak tokoh cerita. 3. Menentukan latar cerita. 4. Menentukan konflik cerita. 5. Menentukan amanat cerita. 6. Menentukan tema cerita. 7. Menentukan keteladanan tokoh cerita. 8. Menentukan nilai moral positif dalam cerita. 9. Menentukan informasi tersirat dalam cerita. 10. Menentukan simpulan cerita. Jadi, di tema membaca sastra kita akan membahas tentang cerita anak. Selamat belajar. Baiklah, kita akan bahas satu persatu dari tujuan pembelajaran tersebut. 1. Menentukan informasi tersurat sesuai isi cerita. Cerita memuat informasi bagi pembaca. Informasi tersebut dijelaskan melalui peristiwa-peristiwa yang ada dalam cerita. 2. Menentukan watak tokoh. Tokoh cerita merupakan individu atau pelaku dalam cerita. Tokoh dapat dibedakan menjadi tokoh utama dan sampingan. Watak tokoh adalah karakter yang terdapat pada tokoh cerita. Watak dapat kita ketahui melalui percakapan antar tokoh, penuturan dari tokoh lain atau disampaikan secara langsung oleh penulis. 3. Latar cerita. Yang dibahas adalah tempat, waktu, dan suasana kejadian yang terdapat dalam cerita. 4. Konflik cerita. Di dalam sebuah cerita biasanya terdapat ketegangan atau pertentangan, yang disebut juga masalah yang muncul dalam cerita. Biasanya konflik dialami oleh tokoh dalam cerita. 5. Amanat cerita ialah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. 6. Tema cerita, inti atau ide pokok sebuah cerita. 7. Keteladanan tokoh, sikap, perilaku, atau perbuatan tokoh dalam cerita yang patut kita contoh, yang dapat ditirukan dalam kehidupan sehari-hari. 8. Nilai moral cerita berkaitan dengan perbuatan baik dan buruk dalam kehidupan. Nilai moral positif dapat ditiru, sedangkan negatif ditinggalkan. 9. Informasi tersirat. Biasanya dengan menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. 10. Simpulan cerita merupakan intisari dari cerita dengan cara membaca cerita dari awal hingga akhir. Perhatikanlah contoh soal berikut ini. Disajikan sebuah cerita anak. Silakan dibaca dengan baik dan jawablah pertanyaan yang telah disediakan. Berikut adalah pertanyaan-pertanyaan berdasarkan cerita yang telah kalian baca. Berikut adalah pertanyaan-pertanyaan berdasarkan cerita yang telah kalian baca. Berikut adalah pertanyaan-pertanyaan berdasarkan cerita yang telah kalian baca. Contoh soal kedua. Bacalah cerita anak berikut ini dan jawablah pertanyaan yang telah disediakan. Berikut adalah pertanyaan-pertanyaan berdasarkan cerita yang telah kalian baca.
Berikut adalah pertanyaan-pertanyaan berdasarkan cerita yang telah kalian baca. Alhamdulillah kita telah selesai belajar membaca sastra bagian 1. Terima kasih, tetap semangat belajar, tetap patuhi protokol kesehatan, dan tetap menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tetap semangat walaupun belajar secara daring ya. Hari ini kita bertemu untuk membahas membaca sastra bagian 2. Tujuan pembelajaran membaca sastra bagian 2 yaitu untuk mengetahui tentang syair dan pantun. Baiklah, materi pertama yang akan kita bahas adalah syair. Sudah pernah dengar ya tentang syair? Selain prosa, puisi lama juga merupakan contoh dari karya sastra. Contoh dari puisi lama adalah syair. Syair menggunakan kata-kata indah dalam setiap liriknya. Akan tetapi, syair berbeda dengan puisi. Syair memiliki bentuk terikat. Syair mempunyai pola berbunyi a a a. Berikut adalah unsur intrinsik syair. 1. Tema merupakan topik yang disampaikan dalam sebuah syair. 2. Latar adalah suasana atau tempat atau waktu yang ada dalam syair. 3. Rima merupakan pengulangan bunyi akhir pada syair. Rima syair berbunyi a a a a. 4. Gaya bahasa adalah gaya bahasa tertentu yang digunakan dalam syair, sehingga menimbulkan efek tertentu pada pembacanya. Syair juga memiliki pesan yang ingin disampaikan. Berikut adalah contoh syair. Harus pandai menahan hati ketika beradu marah dan benci. Amalkan sifat mulia, sifat ilahi. Sabar dan tawakal bentengkan diri. Nah, maksud dari syair tersebut adalah A. Kita harus membentengi diri. B. Kita harus pandai menahan hati. C. Kita harus menghindari sifat benci. D. Kita harus mengamalkan sifat mulia. Yang perlu kita perhatikan adalah membaca syair dan memahami isinya, dan mencari jawaban yang tepat. Yang betul, jawabannya adalah delta. Kita harus mengamalkan sifat mulia. Contoh kedua, cermati syair berikutnya. Silahkan dipersiapkan, kita akan membahasnya ketika pertemuan secara online. Materi kedua yang kita bahas adalah pantun. Selain syair, pantun juga termasuk puisi lama Indonesia. Pantun berbentuk bait dan terikat. Berikut adalah ciri-ciri pantun. 1. Setiap bait terdiri dari 4 baris. 2. Baris pertama dan kedua berupa sampiran. Baris ketiga dan keempat berupa isi. 3. Pantun bersajak AB. Setiap baris pantun terdiri atas 8-12 suku kata. 4. Sajak akhir baris pertama pantun sama dengan sajak akhir baris ketiga. Begitu pula sajak baris kedua sama dengan sajak akhir baris keempat. Perhatikan contoh pantun berikut ini. Dari Sibu ke Pulau Banda, layang jenak jatuh tenggelam. Ibu dan bapak sayang ananda, jagalah dia siang dan malam. Amanat yang terkandung dalam pantun tersebut adalah, yang perlu kalian lakukan adalah membaca, memahami baik-baik pantun tersebut. Terus carilah jawaban yang tepat. Ya, jawaban yang tepat adalah B. Contoh kedua.
Bacalah pantun berikut ini. Setelah itu jawablah pertanyaan yang tertera. Kita akan membahasnya setelah pertemuan online. Selamat mengerjakan. Alhamdulillah, kita telah selesai membahas membaca sastra bagian 2. Terima kasih, sampai jumpa, tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.